Kalau soal kesamaan sanad kita dengan Syekhona Khalil jelas ya, karena misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, ngaji sama Mbah Mahfud Termas, ngaji sama Said Abi Bakar Sato, Sayyid Liana, ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Di sini ditulis bahwa min masyayikh Syekhona Khalil adalah Sayyid Zaini Dahlan. Belum juga reda rasa heran dan takjub para panitia penjemput terhadap sosok Gus Baha. Kembali mereka dibuat terpana dan tercengang oleh karomah yang dimiliki oleh ulama karismatik tersebut. Setelah menyelesaikan agenda ziarah ke makam Mbah Khalil Bangkalan di Madura, Gus Baha diajak oleh salah satu pengurus ziarah untuk melihat dan meninjau koleksi berharga berupa peninggalan-peninggalan yang berhubungan dengan Mbah Khalil Bangkalan, seorang tokoh ulama besar dan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dihormati di daerah tersebut. Di antara koleksi peninggalan yang dipamerkan kepada Gus Baha dan rombongan, terdapat sejumlah manuskrip kuno yang sangat berharga. Salah satu manuskrip yang menjadi sorotan adalah manuskrip Al-Quran kuno yang ditulis tangan secara langsung oleh Mbah Khalil Bangkalan sendiri. Naskah ini merupakan warisan sejarah yang sangat penting, tidak hanya karena usia dan keasliannya, tetapi juga karena nilai-nilai ketawaduan yang terkandung di dalamnya. Menariknya, pada salah satu halaman terakhir dari manuskrip tersebut, Mbah Khalil menuliskan sebuah catatan kaki yang penuh dengan kerendahan hati. Dalam catatan itu, beliau menyampaikan bahwa siapapun yang membaca naskah Al-Quran tersebut dan menemukan kesalahan dalam penulisannya, sangat diharapkan untuk segera memperbaikinya. Mbah Khalil secara jujur mengakui bahwa dalam proses penulisan naskah tersebut mungkin terdapat kekeliruan ataupun kelalaian yang terjadi, dan beliau berharap agar kesalahan tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Ini menunjukkan betapa rendah hatinya beliau sebagai seorang ulama besar, yang tidak merasa malu mengakui kekurangan diri meskipun telah mencapai kedudukan spiritual yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, membicarakan tentang para waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala memang seakan tidak pernah habis dan selalu menarik untuk dikaji serta direnungkan. Di berbagai penjuru Nusantara, tersebar para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak hanya dikenal karena kedalaman ilmu dan ketakwaannya, tetapi juga karena karomah yang dimilikinya. Para wali ini seringkali diberi keistimewaan berupa kemampuan kasyaf, yaitu kemampuan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa melalui pandangan batin. Bahkan, ilmu yang mereka miliki kadang melampaui batas-batas logika manusia biasa. Pada masa ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang masyhur dengan Gus Baha, termasuk salah satu dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hal ini didasarkan pada banyaknya kelebihan dan keunikan yang beliau miliki, yang jarang bahkan tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Sosok Gus Baha bukan hanya dikenal karena keluasan ilmunya dan kealimannya dalam memahami Al-Quran serta hadis, tetapi juga karena sikap hidupnya yang sangat sederhana. Padahal latar belakang keluarganya menunjukkan sebaliknya. Jika kita menelusuri silsilah keluarga Gus Baha, khususnya dari jalur ibu atau lebih tepatnya dari lingkungan keluarga tempat beliau diasuh sejak kecil, hampir tidak ditemukan satupun anggota keluarga yang tergolong miskin. Bahkan, kakek dari pihak ibu merupakan seorang juragan tanah yang sangat disegani dan memiliki kekayaan yang cukup besar di desanya. Namun, karomah kesederhanaan yang dimiliki Gus Baha justru menjadi sesuatu yang luar biasa, karena beliau tetap menjaga prinsip hidup yang penuh tawadu dan zuhud. Nilai-nilai kesederhanaan ini merupakan karakter kuat dari keluarga Al-Quran, yang dipegang teguh sejak zaman para leluhurnya. Salah satu pesan penting dari ayahnya kepada Gus Baha adalah agar beliau senantiasa menjaga hati dan menjauhi keinginan untuk menjadi manusia yang dianggap mulia di mata makhluk atau dipandang tinggi oleh lingkungan sekitarnya. Pesan ini begitu membekas dan terus menjadi pedoman hidup Gus Baha hingga saat ini. Inilah yang membuat kehidupan sehari-harinya tetap diliputi dengan kesederhanaan yang tulus dan bukan dibuat-buat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah menarik dan penuh hikmah yang terjadi saat Gus Baha melakukan kunjungan ziarah ke makam Syekhina Khalil di Bangkalan, Madura.
Dalam kunjungan tersebut, Gus Baha datang dengan niat tulus untuk menziarahi salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat keramat dan dihormati, yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Namun, di tengah perjalanan ziarah itu, terjadi sebuah peristiwa yang mengagetkan salah seorang panitia penjemput yang turut serta dalam menyambut kedatangan Gus Baha. Gus Baha tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung sindiran halus namun penuh makna. "Nikah kok sama orang jauh? Nanti kalau dianggap sunnah sama jamaahnya gimana? Bisa repot nanti." Kalimat ini sontak membuat panitia penjemput tersebut kebingungan dan merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin Gus Baha mengetahui bahwa dirinya menikah dengan wanita yang berasal dari luar negeri? Padahal ini adalah kali pertama mereka bertemu dan tidak ada pembicaraan atau perkenalan sebelumnya. Lebih aneh lagi, Gus Baha selama ini dikenal sebagai ulama yang tidak tersentuh oleh dunia digital. Beliau tidak memiliki akun di platform media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Artinya mustahil bagi beliau untuk mengetahui informasi pribadi orang lain melalui internet. Namun anehnya, Gus Baha bisa mengetahui dengan persis hal-hal pribadi tentang si panitia yang bahkan belum sempat dikenalkan secara langsung. Dalam kebingungannya, sang panitia merasa bahwa Gus Baha seakan-akan sedang menjawab pertanyaan hati yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Perasaan haru, kagum, dan takjub pun bercampur menjadi satu. Mungkin inilah yang disebut sebagai karomah, yaitu keistimewaan luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya. Atau bisa jadi ini merupakan bentuk dari kasyaf, yaitu kemampuan melihat sesuatu yang tersembunyi dengan mata batin. Namun kisah itu tidak berhenti sampai di sana. Di tempat tersebut, tim yang bertugas melakukan pelestarian dan penelitian peninggalan ulama menemukan sejumlah manuskrip kuno yang memiliki nilai sejarah dan keilmuan sangat tinggi. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah sebuah manuskrip Al-Quran kuno yang ditulis tangan secara langsung oleh Syekhona Khalil Bangkalan Madura, sosok ulama karismatik yang sangat dihormati masyarakat. Manuskrip ini bukan hanya merupakan artefak fisik, tetapi juga menjadi simbol kecintaan dan ketekunan para ulama zaman dahulu dalam menjaga dan menyebarkan ajaran suci Al-Quran. Yang lebih mengesankan lagi, pada salah satu halaman terakhir dari manuskrip tersebut, Syekhona Khalil menulis sebuah catatan kaki yang sangat menyentuh hati dan menunjukkan kerendahan hati beliau sebagai seorang ulama besar. Dalam catatan tersebut, beliau menyampaikan harapan dan pesan yang sangat mulia, bahwa siapapun yang membaca manuskrip Al-Quran ini dan kemudian menemukan adanya kesalahan dalam penulisannya, baik karena kelalaian atau keterbatasan manusiawi, maka dimohonkan dengan sangat agar kesalahan tersebut segera dibenarkan. Beliau dengan penuh ketawaduan mengakui bahwa bisa saja terdapat kekhilafan dalam proses penyalinan naskah tersebut, dan tidak merasa malu untuk mengakui hal itu. Betapa luar biasa akhlak ulama terdahulu, yang meski memiliki ilmu tinggi dan dihormati, tetap menunjukkan sikap rendah hati yang mengagumkan. Dan memang benar adanya. Hanya beberapa saat setelah Gus Baha membuka dan menyentuh 2 lembar pertama dari manuskrip tersebut, beliau langsung dapat menunjukkan letak kesalahan penulisan yang dimaksud oleh Syekhona Khalil. Bukan hanya satu, namun beberapa kesalahan lain pun langsung ditunjukkan oleh Gus Baha dalam lembaran-lembaran berikutnya. Gus Baha dengan tenang mengatakan, "Al-Quran ini adalah bidang keahlian saya. Dengan hanya sekali menyentuhnya, saya sudah bisa mengetahui apakah naskah tersebut terdapat kesalahan atau tidak." Ucapan ini diiringi dengan senyum ringan dari beliau, menunjukkan bukan kesombongan, melainkan keyakinan yang lahir dari kedalaman ilmu dan pengalaman panjang dalam mengkaji Al-Quran. Untuk memberikan perumpamaan yang lebih mudah dipahami, Gus Baha menceritakan sebuah kisah lucu namun syarat makna. Beliau mengumpamakan dirinya seperti seorang pria buta. Dengan tawa ringan, Gus Baha bercerita tentang seorang lelaki tunanetra yang meskipun tidak bisa melihat dengan mata, namun ketika seorang gadis lewat di hadapannya, ia bisa mengetahui apakah gadis itu cantik atau tidak. Hal ini bukan karena penglihatannya, tapi karena ia sudah terbiasa dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap nuansa suara, aroma, dan gerakan. Begitu juga dengan Gus Baha, karena sudah sangat mendalam dan menyatu dengan ilmu tafsir Al-Quran,
Cukup dengan menyentuh lembaran naskah, beliau bisa langsung mengetahui apakah terdapat kekeliruan atau tidak dalam penulisannya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak kisah menakjubkan tentang sosok Gus Baha. Beliau adalah putra dari seorang ulama besar, yaitu Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran yang terletak di Kragan, Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ayah beliau, Kiai Nur Salim, adalah murid dari dua tokoh besar ulama Al-Quran Indonesia, yaitu Kiai Arwani Amin dari Kudus dan Kiai Abdullah Salam dari Kajen Pati. Keduanya merupakan tokoh penting dalam bidang ilmu qiraat dan hafalan Al-Quran di tanah air. Karomah dan keistimewaan yang dimiliki oleh Gus Baha tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pendidikan dan gemblengan langsung yang beliau dapatkan dari ayahandanya. Sejak usia dini, Gus Baha kecil sudah diperkenalkan dengan dunia Al-Quran, dan setiap harinya beliau menempuh proses belajar yang intens, baik dalam hafalan maupun dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Di bawah bimbingan langsung dari sang ayah, Gus Baha berhasil mengkhatamkan Al-Quran dalam usia yang sangat muda, lengkap dengan qiraatnya, sesuai dengan metode dan standar ketat yang ditetapkan oleh sang ayah. Proses ini tidak mudah, namun Gus Baha menjalaninya dengan penuh ketekunan. Ketika menginjak usia remaja, ayahnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan Gus Baha ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Beliau kemudian menitipkan putranya itu kepada ulama besar yang sangat dihormati, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Maimun, di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Di pesantren tersebut, Gus Baha menunjukkan kecemerlangan luar biasa dalam bidang ilmu syariah seperti fikih, hadits, dan tafsir. Bahkan, selama masa mondoknya di Al-Anwar, Gus Baha mampu mengkhatamkan hafalan kitab Syahih Muslim, tidak hanya teksnya saja, tetapi juga disertai matan, perawi, dan sanadnya. Tak berhenti di situ, Gus Baha juga menghafal kitab-kitab besar lainnya seperti Fathul Mu'in, serta kitab-kitab gramatika Arab yang terkenal sulit seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Kemampuan hafalannya yang luar biasa menjadikan Gus Baha tercatat sebagai santri pertama di Pondok Pesantren Al-Anwar yang memiliki rekor hafalan terbanyak pada masanya. Bahkan karena begitu tinggi dan luasnya ilmu serta hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, para santri lain sering merasa enggan untuk terlibat dalam musyawarah ilmiah jika beliau turut hadir, karena merasa bahwa Gus Baha berada di tingkat yang jauh di atas mereka. Pada masa inilah, tanda-tanda karomah Gus Baha mulai terlihat jelas. Seringkali dalam diskusi ilmiah atau musyawarah, Gus Baha mampu menyampaikan isi kitab atau dalil dengan cepat dan tepat, tanpa harus membuka referensi terlebih dahulu. Ketajaman daya ingat dan ketepatan dalam menyampaikan dalil membuat Mbah Maimun Zubair seringkali merasa terharu dan bangga. Bahkan dalam suatu kesempatan, Mbah Maimun berkata dengan penuh keyakinan, "Baha, kamu memang anak yang sangat cerdas." Tak hanya itu, Gus Baha juga sering dijadikan teladan dan contoh ideal oleh Mbah Maimun ketika menjelaskan karakter santri yang seharusnya. Beliau pernah berkata di hadapan para santri, "Santri yang sebenar-benarnya itu ya seperti Gus Baha." Berbicara tentang latar belakang pendidikan Gus Baha, sejak kecil hingga dewasa, beliau hanya menempuh pendidikan di dua tempat. Pesantren ayahnya sendiri di Rembang, dan kemudian di Pondok Pesantren Al-Anwar milik Mbah Maimun. Pernah suatu ketika, sang ayah menawarkan kepada Gus Baha untuk menuntut ilmu di luar negeri. Namun Gus Baha dengan rendah hati memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan melanjutkan pengabdiannya kepada pesantren serta ulama-ulama lokal. Pilihan ini menunjukkan betapa besar rasa cinta dan loyalitas Gus Baha terhadap tanah air serta terhadap para guru yang telah membentuk kepribadian dan keilmuannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekelumit gambaran tentang kealiman, kedalaman ilmu, dan karomah yang menghiasi kehidupan Gus Baha. Sosok beliau bukan hanya menjadi cermin ulama yang luas ilmunya, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak, kesederhanaan, dan ketulusan dalam mengabdi kepada agama. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kehidupan beliau, meneladani semangat beliau dalam menuntut ilmu, serta menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.